mengadili dalam provisi menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya. Tentang eksepsi, menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang dilayangkan ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong. Putusan itu dibacakan Hakim Tunggal Tumpauli Marbun pada Selasa 26 November 2024. Direktur Penuntutan Jampitsus Kejaksaan Agung Sutikno memberi tanggapan terkait putusan tersebut. Pada hari ini putusan pra-peradilan perkara atas nama tersangka Tom Lembong, kita semuanya sudah mendengar putusan Hakim Tunggal yang disampaikan rigid dan rinci terhadap proses dan pelaksanaan kegiatan yang kita lakukan, mulai dari penyelidikan tadi disampaikan tahap-tahapannya, kemudian ada pembuatan laporan hasil kegiatan, ada ekspos, ada penerbitan sprindik umum, ada penggalian alat bukti lagi, kemudian baru ada penetapan tersangka. Itu kita sudah lakukan semuanya sesuai dengan ketentuan undang-undang dan tentunya sudah sesuai dengan SOP kejaksaan. Makanya sejak dari awal kami sebenarnya yakin sekali pra-peradilan yang diajukan ini pasti akan ditolak. Karena apa? Karena ya tadi itu mekanisme tata cara sudah kita lampaui semuanya. Nah, terkait masalah pokok perkara, ya, nanti ayo kita buktikan sama-sama di persidangan. Yang pertama. Yang kedua, kami mungkin pada kesempatan ini kita sampaikan ya, seolah-olah kami ini kayak mengkriminalkan orang. Tapi tahapan-tahapan itulah yang kita lakukan. Dan fakta-fakta itu diterangkan semuanya bukan oleh kita, tetapi oleh alat bukti yang ada. Ya, oleh alat bukti yang ada. Enggak mungkinlah kami mengkriminalkan, kita ini sudah pada usia-usia tua seperti ini. Kita tahu selesai hidup ini akan kemana. Kita tahu sekali dan paham sekali. Makanya untuk selesai, ayo kita hormati bersama-sama. Proses tahapan penyidikan berjalan, nanti di persidangan, ayo kita sama-sama menyiapkan bukti masing-masing untuk kita adu di persidangan pokok perkara. Itu. Pak, apa dasar audit jaksa bahwa kasus ini ada korupsinya atau tidak, Pak? Dasar auditnya apa, Pak? Ya, tadi kan sudah disampaikan oleh Majelis Hakim, jelas sudah semuanya. Sudah disampaikan tahapannya apa dan sebagainya, alat buktinya apa, tadi sudah disampaikan semuanya. Ya, dan itu menjadi pertimbangan di Majelis di Hakim Tunggal dalam yang memeriksa pokok perkara pra-peradilan ini. Pak, apakah setelah ini Menteri Perdagangan yang lainnya akan diperiksa juga sama Kejaksaan Agung, Pak? Nah, ini juga kita jelaskan semuanya supaya menjadi padang terang ya. Kegiatan ini yang kita lakukan, kita periksa ini mulai dari 2015 sampai 2023. Nah, ini yang awal. Tolong kami kasih kesempatan untuk membuktikan ini. Akan berjalan tahapan itu. Percaya itu, ya akan kita lakukan seperti itu. Tentunya nantinya semuanya akan berdasarkan alat bukti yang ada. Karena memang aturannya harus seperti itu. Pak, tadi disampaikan saksi yang diperiksa kan sudah 29. Perkembangannya bagaimana, Pak? Kenapa? Saksi yang telah diperiksa dari fakta persidangan tadi yang dibicarakan hakim ada Ya, 29 orang. Apakah tadi yang berkembang? masih berkembang tentunya. Itu kan yang tadi kita sampaikan karena memang ada apa sih dasar penetapan tersangka dari alat bukti yang ada, ya itulah yang kita tampilkan untuk pembuktian di pra-peradilan ini. Artinya sampai sejauh ini sudah berapa orang? Dari 29 itu sudah sampai... Masih terus berproses jalan. Dan selalu bertambah tentunya. Pak, Ya. Pak, dalam tipikor ini untuk membuktikan aktual itu tidak perlu ada bukti dari BPK ya, Pak? Oh, nanti itu di persidangan pokok perkara ya. Ayo kita nanti sama-sama ke sana. Makanya teman-teman semuanya ya kita minta supaya nanti pada saat
persidangan pokok perkara ini ayo kita ikuti semuanya mulai dari awal. Jadi yang kita dengarkan adalah apa fakta yang terungkap di persidangan. Jangan kita dengarkan dari kiri kanan. Karena yang kita pakai adalah fakta yang di persidangan. Itu. Langkah Jam Pincus untuk setelah hasil persidangan pra peradilan ini, Pak? Ya, kami fokus untuk mempertebal alat bukti dengan mendapatkan alat bukti tambahan. Nanti kalau sudah kami rasa cukup, tentunya akan kami bawa ke persidangan. Berarti ada peluang ada menteri-menteri lain menteri perdagangan yang akan diperiksa, Pak ya? Ya, tunggu saja nanti ya. Tadi sudah kita sampaikan itu. Termasuk kerugian negara, keuangan negara kan sejauh ini sementara 400 miliar. Dan itu kejadian 2015. Kalau dari sampai 2023 itu lebih banyak lagi nanti. Ya, nanti kita lihat ya. Kita lihat di dalam pembuktian pokok perkara di persidangan tipikor. Nanti akan detail di situ. Apa jawaban Anda terhadap orang yang bilang kasus ini didampak oleh faktor politik, mungkin dimotivasi oleh faktor politik? Ya itu yang nanti kita sampaikan. Sama sekali ini tidak ada unsur-unsur politik ya. Proses penanganan perkara ini bayangkan sudah mulai sejak 2023. Mulai dari penyelidikan, mengumpulkan fakta-fakta itu, berjalan sampai ke penyidikan, di tengah-tengahnya ada ekspos dan lain sebagainya, ada mulai penyitaan apa kita lakukan, ada penetapan tersangka. Jadi clear tidak ada kalau dihubungkan dengan ada kepentingan politik dan lain sebagainya. Jelas yang pasti tujuan daripada kita melakukan penegakan hukum perkara ini adalah salah satunya adalah kita menjaga ketahanan pangan. Ada program pemerintah untuk stabilisasi harga, ketahanan pangan, termasuk di dalamnya adalah gula. Kita juga menjaga di antaranya adalah ini dengan utama para petani tebu. Dan pada kesempatan ini perlu saya sampaikan sebenarnya kementerian terkait ya segera harus hentikanlah ilegal yang seperti ini, impor ilegal seperti ini. Perbaiki tata kelola supaya tujuan negara ini segera tercapai. Apa itu? Salah satunya mensejahterakan rakyat. Ya, melalui penegakan hukum ini tentunya bisa akan menuju ke arah sana. Pak, kalau dari timnya Tom Lemo kan menyatakan kalau bukti dari Kejagung sendiri tidak primer dan tidak relevan ya. Jadi sebenarnya bukti seperti apa yang Kejagung punya dan bukti tambahan apa yang primer nih Pak nanti akan yang objektif tadi sudah semuanya akan masuk nih ya kepada majelis, kepada dipertimbangkan semuanya. Sebenarnya semuanya akan tadi melihat dan dengar sebenarnya bagaimana rigidnya pertimbangan hakim. Dan kami terima kasih sekali ya, data itu bisa masuk dan kami pun juga bisa memberikan data yang betul-betul up to date dan real, objektif. Karena itu memang kita dapatkan dari proses tahapan penyidikan yang yang kami punyai. Pak, kapan pemanggilan Menteri-Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong supaya kasus ini tidak terlihat seakan-akan dipolitisasi? Oh gitu. Jadi sampai saat ini proses pemeriksaan alat bukti sudah berjalan. Kami tidak hanya kepada menteri, semuanya itu berjalan. Berjalan kita lakukan pengumpulan alat bukti. Untuk yang perkara ini tentunya adalah untuk mencukupi alat bukti untuk pembuktian perkara ini. Dan kami tadi sudah sampaikan penanganan perkara ini mulai 2015 sampai 2023. Makanya saya minta teman-teman dukung kami, sabar, ayo kita kawal perkara ini, nanti kayak apa di akhirnya. Itu ya kira-kira. Terima kasih ya Pak. Terima kasih.